Pak, kenapa Pak? Kenapa pergi meninggalkan kita begitu cepat? Histeris Anissa yang melihat suaminya tidur selamanya pada saat melakukan ritual pesugihan monyet. Diceritakan dari kisah nyata di daerah Jawa Barat, terdapat gunung bernama Gunung Hejo. Sebelum lanjut, kalian bisa like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Anissa menceritakan kepada tim official info sekitar kita terkait kisah tragis keluarganya pada saat ditinggalkan oleh sang suami selama-lamanya terkait ritual yang dilakukan yaitu pesugihan Raja Monyet. Tepatnya malam Jumat Kliwon, suami Anissa berniat untuk melakukan ritual pesugihan. Ibu, hidup kita setiap hari kesusahan, dan sudah sering kita tidak makan tiap waktu. Ujar Ujang sembari memasukkan sesajen ke dalam kresek. Ayah mau kemana? Sudah siapkan sesajen itu. Pungkas Anissa sembari terheran melihat suaminya. Ayah berniat mau ke Gunung Hejo. Di sana bertemu dengan kuncen Gunung Hejo. Ayah pamit ya Bu. Jawab Ujang sembari membukakan pintu rumah untuk berniat pergi ritual. Lokasinya tidak seberapa jauh dengan tempat tinggal Ujang dan istri ke daerah Gunung Hejo. Menggunakan angkot hijau tiba di lokasi kaki Gunung Hejo, berjalan sembari meyakinkan diri untuk melakukan ritual tersebut. Waktu tiba pukul 21.00 rumah kuncen Gunung Hejo. Sampurasun, punten, ungkap Ujang sembari mengetuk pintu. Rampes, mangga kalebet, jawab kuncen Gunung Hejo. Bade periogi ritual ka Gunung Hejo nya Jang, lanjut Mbah Rasta. Ujang pun menjawab dengan keheranan. Loh, kok Mbah bisa tahu niatan saya? Kemudian Mbah Rasta memberikan petunjuk untuk melakukan ritual pesugihan Raja Monyet di Patilasan Kimaung di Gunung Hejo. Oh begitu Mbah, saya mengerti. Dan kalau begitu saya pamit untuk melakukan petunjuk yang Mbah sampaikan. Setelah melakukan ritual di Patilasan Kimaung di Gunung Hejo, sesampainya di rumah Ujang pun menceritakan ritual yang dijalaninya. Ujang berpesan kepada istrinya bahwasanya ia akan melakukan semedi di dalam kamar. Nyi, jangan ganggu dan jangan dibukakan pintunya sebelum 7 hari Akang bersemedi di dalam kamar. Nyai pun menuruti perintah suaminya itu. Baik Kang, kalau itu maunya, Nyai nurut sama Akang. Pada malam itu, Ujang pun terakhir kalinya mencium Anissa sebelum melakukan ritual semedi di dalam kamar. Hari ke-6 pun tiba. Ujang pun belum sama sekali keluar dari kamar. Anissa, dari istri Ujang, khawatir pada suaminya yang sudah 6 hari di dalam kamar dan tidak makan 1 sendok nasi sekalipun. Akhirnya Anissa memberanikan diri membuka pintu kamar sedikit demi sedikit. Saat itu, Anissa, istri dari Ujang melihat suaminya seperti tertidur. Namun setelah Anissa melihat secara lebih detail suaminya dan memeriksa pernafasannya, Anissa panik, sontak berteriak, "Akang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Terdengar suara jeritan dari rumah Ujang. Tetangga pun datang ke rumah Ujang dan melihat Anissa menangis di samping suaminya. Kemudian tetangga berinisiatif mengumumkan kematian dari Ujang, dan kemudian Ujang pun yang dikira sudah menjadi jenazah, dimandikan, disalatkan, dan kemudian dikuburkan. Anissa merenung ditinggalkan suami tercinta. Setiap malam ba'da maghrib terdapat tradisi tahlilan hingga hari ke-7 di rumah duka. Dan tepatnya pada hari ke-5 tahlilan, setiap malam tahlilan sontak terkejut kedatangan monyet dari arah atap rumah Anissa. Dia turun seolah tahu sedang ada kegiatan tahlilan. Monyet itu lantas membereskan sendal-sendal para jamaah tahlilan sembari tahlilan berlangsung. Astagfirullah, lihat, ada monyet sedang membereskan sendal-sendal para jamaah tahlilan, ungkap salah satu jamaah yang sedang melakukan tahlilan. Anissa yang mendengarkannya sontak teringat pada saat terakhir suaminya menitipkan pesan bahwa sebelum hari ke-7 jangan sekali-kali mengganggu semedinya. Ternyata ada kesalahan yang dilakukan Anissa, yaitu pada hari ke-6 saat Anissa membukakan pintu kamar. Bukan suaminya yang telah meninggal dunia pada saat itu, namun hal tersebut sedang melakukan meraga sukma, alias ruh keluar dari jasad untuk melakukan ritual pada Raja Monyet. Oh iya, jangan lupa komen untuk masukan dan saran agar cerita selanjutnya lebih berkesan. Maka setiap malam pada saat tahlilah, dengan berlinang air mata Anissa menghampiri monyet tersebut dan berkata, "Akang, maafkan Nyai. Akang bukan lagi tinggal di rumah ini.
Akang udah boleh meninggalkan rumah karena ini sudah hari ke-7 tahlilan, ujar Nyai sambil mengusap monyet yang sedang merapikan sendal-sendal jamaah. Setelah malam selanjutnya, tidak terlihat lagi ada monyet yang datang ke rumah Anissa. Demikian info sekitar kita. Tunggu kisah misteri lainnya ya. Terima kasih.